Oke. Kita kembali lagi dengan Pak Hendra nih. Saya ada bintang tamu satu lagi, Pak. Iya, iya. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Ini juga penjelajah, Pak. Penjelajah benua. Ya, dia sampai ke Gunung Kilimanjaro ya. Benar ya? Ke Gunung Kilimanjaro naik sepeda. Ke Gunung Kilimanjaro naik sepeda. Saya nggak tahu ke Gunung Kilimanjaro naik sepeda atau manggul sepeda sebenarnya karena nggak masuk akal ke sana naik sepeda. Kita ada VT-nya, kita ada gambarnya, coba putar dulu. Bambang Hertadi atau panggil saja Paimo. Pria kelahiran 17 Maret 1958 ini sudah menjejakkan kaki di 5 benua dan 59 puncak gunung dengan menggunakan sepeda. Hobi bersepedanya dilakoni Paimo sejak ia masih duduk di bangku SMA. Berawal dari bersepeda antar provinsi, antar pulau, negara, hingga benua. Paimo tidak pernah berhenti mengayuh. Jalur gurun, pegunungan, serta jalur bersalju sudah pernah dia lewati. Lulusan seni rupa ITB yang terkenal rendah hati ini memiliki cita-cita tinggi, yaitu menjelajah dunia dengan sepeda demi Indonesia. Oke. Baik. Ini kayaknya bener nih. Kita undang aja, ini adalah Paimo. Iya, apa kabar Mas Paimo? Halo Pak. Jadi ini adalah sepeda yang sudah membelah Gunung Andes. Ya betul. Tadi saya lihat di sana sampai jalur es saja Anda lewati. Iya sebagian. Sebagian jalur es dengan sepeda ini. Iya. Jadi sepedanya Sebenarnya bukan es, itu garam, danau garam. Oh, Danau Garam. Itu Iya. sepedanya hanya ini atau sudah ganti sepeda atau ini? Sepeda ini. Sepeda ini Iya. sudah kemana aja boleh tahu? Kalau yang ini sudah ke New Zealand, Sudah ke New Zealand? ya. Terus kemudian Pak, ke maaf topinya boleh dinaikin sedikit karena matanya ketutup. Iya. Lagi Pak? Kenapa? Oh, dicopot aja Pak. Iya, mungkin bisa dikasih ke Pak Hendra ya. Gimana tadi Pak? jadi sepeda ini sudah pernah saya pakai untuk mengelilingi New Zealand. New Zealand Ya. dengan Terus, sepeda ini. Iya, terus Eropa. Eropa, Gunung Kilimanjaro naik ke atas Itu sudah tahun 87. tahun 87. Iya. Naik ke Gunung Kilimanjaro. Gimana caranya naik sepeda? Sampai di Kibuhat, saya masih bisa menuntun dan mengendarai sepeda. Oh. Dari Kibuhat ke Gilman Point, sepeda jadi mengendarai saya. Jadi Anda tenteng? Dipanggul. Dipanggul? Iya, dipanggul. Ini semua? Ini porter. Ini Barang-barang porter. Barang porter, sepedanya Anda panggul? Iya, Oh, oke. Berarti ini yang porter ya? iya. Sampai naik ke atas. Sampai Uhuru Peak. Kenapa sepedanya dibawa? Karena saat itu saya 87, saya lakukan 85 itu 2 orang dari Amerika, Krin bersaudara memecahkan rekor mendaki gunung dengan bersepeda ke Kilimanjaro. Dan Anda ingin? Membuktikan bahwa Indonesia bisa. Luar biasa. Sepedanya khusus, Pak? Enggak juga. Enggak ya? Prosesnya panjang. Ini sepeda kan setelah produsen sepeda di Indonesia ada. Sebelum-sebelumnya saya lakukan dengan sepeda rakitan sendiri. Sebelumnya sepeda. Dari tahun berapa, Pak? Saya sejak SMP. Sejak SMP? Iya. Sejak SMP. Oke, oke. Saya mau Anda duduk ke sana, tapi sebelumnya saya boleh tanya dulu. Ini souvenir, Pak? Souvenir? Bukan? Bukan. Oh, berarti beda orang. Ayo, Pak. Pak, saya mau tanya dulu. Anda mengendarai sepeda keliling dunia, pekerjaan Anda apa? Saya bekerja sehari-hari. Hah? Saya melayani customer. Customer? Saya bekerja di sebuah produsen tas. Saya membuat setiap hari saya menulis pun atau nota penjualan. Oh, jadi Anda kerja di sebuah perusahaan atau Iya, kantor, perusahaan tapi tersebut. ini hobi gitu. Hobi juga. Nah, kalau Anda pergi itu gimana? Kebetulan sebagian juga disetujui oleh perusahaan yang Oh, perusahaannya menyetujui. Oke. Nah, kalau Pak Hendra kerja sehari-hari apa? Saya mantan wartawan. Mantan wartawan. Iya. Oh. Kenapa mantan, Pak? Karena saya nggak menulis lagi. Bener juga.
Kalau Anda keluarga gimana? Baik-baik saja. Anda tinggal pergi, istri, anak ada? Ada waktunya buat anak dan Ada istri. waktu buat istri, anak. Keluarga Pak Hendra? Saya duren, Mas. Dari dulu. Udah 11 tahun duren. Udah keren gitu Pak? Iya, Istri, anak ada? ada Istri 1, anak? 3. Anak 3. Maaf, boleh saya tanya, Anda itu pisah dengan istri Ya, sebelum atau sesudah Anda pergi-pergi? sebelum pergi. Jadi ini galau intinya pergi-pergi? Bukan, Mas. Bukan. Saya mau lihat Indonesia ini Setelah seperti apa. setelah diceraikan? Iya. Karena saya sangat mencintai Indonesia. NKRI harga mati. Oke, baik. Nah, saya balik lagi ke Pak Paimo. Perjalanan terjauh Paling jauh adalah di Amerika Latin. Amerika Latin. Iya. Gimana? Anda naik sepeda, berarti pada saat jalur air sepeda diangkat juga kapal gitu kan? Sampai ke Amerika Jadi Latin. startnya saya dari La Paz, ibu kota Bolivia, sampai di ujung selatan benua Amerika Selatan Oke. di Punta Arenas. Itu Apa pencapaian? Maksudnya kenapa gitu? kalau kenapanya karena saya ingin menikmati perjalanan itu. Ya kan Anda bisa naik pesawat, Anda bisa naik kereta, Anda bisa naik mobil. Kenapa sepeda? Sepeda adalah media transportasi yang sangat murah. Karena kalau saya lakukan dengan sepeda motor misalnya atau kendaraan yang lain, Bensin. saya tidak bisa interaksi dengan orang-orang lokal. Saya tidak bisa mendengarkan cicit-cicit burung kecil dan bisa tidak interaksi dengan penduduk lokal. Jadi Anda menikmati setiap langkah perjalanan Iya. tersebut. Karena menurut saya perjalanan saya adalah ibadah. Iya, iya, iya. Nah, Anda pernah mengalami kesulitan? Saya dengar katanya di Amerika Selatan itu perjalanan yang terberat sampai ada bukunya, Anda buat buku gitu, betul? Iya. Karena selain terjauh, medan yang saya lintasin itu bervariasi. Jadi sampai suhu yang terpanas, saya melintasi Danau Garam itu, Danau Garam yang terluas di Amerika Selatan, itu sejauh 62 km. Danau Garam. Jadi saya mengalami Pernah cedera, dehidrasi. celaka, dehidrasi? Mengalami juga. Pernah cedera, celaka, kecelakaan? Kalau ketiban sepeda, jadi kejepit waktu masuk, meluncur ke bawah, terus jatuh, terhimpit sama sepeda. Di? Itu di Amerika Latin. Itu masuk kemana? Ke jurang? Ke... Bukan, jadi jalanan lintasan berpasir, ketekuk gini, Apanya ketekuk? sepedanya. Jadi itu garpunya, Bengkok? terus saya ketiban. Itu sampai hampir 10 menit, 15 menit saya tidak bisa berdiri karena nggak ada orang. Jadi saya nunggu sampai benar-benar kuat baru saya angkat. Dan jalan lagi? Iya, Sepedanya nggak apa-apa itu? sepedanya nggak apa-apa. Orangnya dong Mas Enggak ditanya. maksudnya, enggak maksudnya gitu. Enggak, Cika, maksudnya kalau sepedanya bengkok kan dia nggak bisa jalan lagi gitu. Maksudnya sepedanya bisa nggak apa-apa ya. Oke. Terus kalau misalkan melakukan trip gitu suka butuh biaya berapa? Kalau biaya semuanya sudah saya persiapkan dari sebelum perjalanan. Jadi ketika di Amerika Latin itu sebenarnya perencanaan itu 8 tahun sebelumnya. Terlaksana itu 8 tahun kemudian. Sampai berapa itu biayanya itu? Relatif ya. Cuman karena saya tidak membayar penginapan, Anda tidur di? saya berkemah setiap malam. Oh, Anda berkemah. Nah itu jadi bisa dibayangkan lintasan itu treeless. Di Amerika Latin itu yang daerah sabana treeless. Jadi kadang-kadang ketika angin itu mirip gelombang. Saya tidak bisa menjelaskan karena di Indonesia nggak ada angin seperti itu. Seperti apa coba? Jadi ketika angin bertiup itu seperti gelombang. Jadi tiba-tiba push gitu. Jadi pelan-pelan terus push. Nah begitu menghentak kita pasti saya jatuh. Kadang-kadang semboyangan itu kan berat. Kemah nggak apa-apa, nggak keangkat. Yang pernah. Jadi saya berlindung di gorong-gorong jalan. Karena kemah pun keangkat gitu. Iya. Jadi Jadi Anda harus- karena treeless nggak ada tempat berlindung, ketika saya hujan pun saya mencari gorong-gorong. Tapi sialnya setiap gorong-gorong karena itu terlindung tempat buang air besar pengendara mobil. Jadi saya harus membersihkan dulu gorong-gorong baru saya bisa berjalan. Wow.
Oke, dan itu ada tim atau Anda sendirian? Kebetulan saya berdua, Sama? Tuhan. Sama berdua sama Tuhan. Oh my God. It's very small one here. Kalau sepedanya tiba-tiba rusak, bocor gitu gimana? Sebenarnya sebelum melakukan perjalanan kita harus sudah mempersiapkan diri matang-matang semua, jadi sudah diperhitungkan, mengukur. Jadi saya mengumpulkan data untuk menganalisa semua lintasan dan orang-orangnya pun, musimnya. Kemudian saya harus berani memilih lintasan yang akan saya lalui. Oke. Jadi sepertinya setiap perjalanan saya mirip seperti seorang seniman yang lagi berkarya. Karena kebetulan pola pikir dan kerangka berpikir saya dipengaruhi oleh pendidikan saya, Pendidikan Anda? seni rupa. Seni rupa. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang Anda masih jalan-jalan juga sampai sekarang? Sekarang saya udah pensiun lagi. Anda ini udah stop? Sudah stop, tapi karena motornya rusak. Kalau motornya bener? Saya tetap jalan. Jadi Nggak ganti motor baru gitu? Enggak, itu motor pemberian orang tua Oh ya saya. santai. tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi intinya gini, Anda udah stop jalan-jalan, apa Anda masih tetap mau jalan-jalan? Ini buku setengah masih kosong nih. Ya kalau Tuhan mengizinkan ya saya Berarti jalan-jalan. sekarang Anda sudah stop? Iya, Kerjanya apa sekarang? saya sekarang komedian. Hah? Komedian mas. Anda komedian? Iya, Hah? komedian Kentung Group namanya. Grupnya sama? Kentung Group Siapa namanya. aja, Pak? Siapa aja? Kayak si Chan Alan, kayak si Kus Gondrong. Saya 3 orang. Tapi belum terkenal mas, masih terkenal di YouTube. Lu kenapa ya? Kayak dihempas angin gelombang lagi ya? Kayak ngelempas angin ya. Lu langsung. Baik, saya cut dulu. Bintang tamu saya satunya udah gak kuat soalnya. Jangan WhatsApp di hitam putih. Itu pas Indonesia mukul, yeay. Oh, Purata itu gitu. Yeay. Pas Malaysia mukul, yeay, 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 dia gitu, yeay, yeay, yeay.